karena sesi berikutnya akan dibawakan oleh seorang ibu cantik, baik hati pastinya, terus ramah, senyum selalu. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang dokter yang sudah 25 tahun praktek berkecimpung di dunia kedokteran. Wow. Dan terakhir menjadi direktur di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Oke, Bapak Ibu mohon tetap duduk di tempatnya, boleh ambil cemilan kalau yang belum berpuasa untuk bisa mengikuti sharing yang akan beliau sampaikan, karena ini ilmunya tentunya sangat bermanfaat sekali. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan paparan mengenai keajaiban sistem imun dengan transfer faktor bersama Dr. Rosmaida Sitorus. Kasih aplaus ya. Mari dokter, pagi dok, silakan. Suaranya dok, belum di-unmute ya. Zoom ini ya, ibu bapak adalah orang-orang yang sangat beruntung ya, yang bisa memanfaatkan sebuah peluang dan informasi yang belum tentu seberuntung ibu bapak karena tidak ada di ruangan Zoom ini. Oke, terima kasih buat Bu Ina dan juga Bu Ratih ya yang sudah menyampaikan luar biasa sebuah informasi yang pastinya akan sangat bermanfaat buat jutaan orang. Kenalkan, mungkin masih ada yang belum kenal saya dengan Dr. Rosmaida ya. Sudah kurang lebih 6-7 tahun bersama-sama dengan perusahaan riset ini, bersama tim ya, bersama juga para dokter ya, yang rindu, yang mempunyai kerinduan yang sama, bagaimana informasi ini bisa menolong jutaan manusia dimanapun ya. Jadi bukan hanya dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Ketika saya menjadi dokter 25 tahun ya, setelah itu saya 5 tahun sebagai pimpinan rumah sakit ya. Artinya masalah kesehatan itu bukan menjadi sebuah tanggung jawab seorang dokter saja atau tenaga medis, tapi ini udah merupakan sebuah tanggung jawab semua orang yang peduli kepada kemanusiaan, peduli kepada sesama umat ya. Karena banyak hal, karena kesehatan semua keluarga juga bisa sakit. Nah, informasi ini dibagikan bisa menolong banyak orang dengan cara yang berbeda. Memang betul saya seorang dokter yang sudah punya pengalaman 25 tahun berpraktek di rumah sakit, di klinik, di UGD, di Poli, dan terakhir juga sebagai direktur. Tapi yang saya bagikan ini bisa membuat ibu bapak juga sama seperti saya, sama seperti orang-orang yang sudah duluan bersama-sama dengan perusahaan ini. Nah, informasi inilah yang kita ingin membuat ibu bapak bisa mengestafetkan, menduplikasikan. Karena dengan kita menyampaikan informasi ini, banyak orang yang terbantu. Ibu percaya nggak? Ketika ibu datang ke sini, itu adalah sebuah pesan yang bukan hanya untuk ibu, tapi pesan itu ibu harus sampaikan lagi kepada yang lain. Jadi ketika kita hadir di sini, itu kita sudah membawa sebuah misi ya, misi kebaikan kepada banyak orang, khususnya di dunia kesehatan yang saat ini sudah mulai banyak didengar ya tentang sistem imun. Tadi Bu Ratih sangat luar biasa menyampaikan betapa kita beruntungnya ketika kita memiliki sistem imun yang kuat, seimbang dan cerdas. Itu adalah kunci kesehatan kita, di mana semua penyakit, berbagai macam penyakit, berbagai macam masalah kesehatan itu bisa diatasi oleh satu yang terpenting adalah sistem imun yang sudah Tuhan berikan. Tuhan berikan kepada semua makhluk hidup, binatang maupun manusia. Jadi ini sebuah informasi yang unik karena produknya unik, dan kita juga menjadi orang-orang yang unik yang menyampaikannya. Kenapa? Karena ibu bapak tidak perlu menjadi seorang dokter seperti saya, tapi bisa menyampaikan sebuah informasi yang bisa menolong dan mungkin menjadi jawaban doa banyak orang. Tidak sembarangan saya atau beberapa tim dokter bergabung di perusahaan ini ya, karena kita sudah sekolah sudah cukup lama ya, cukup lama dan cukup mahal ya. Kita untuk apa? Pertama, Sumpah Dokter itu kita ingin menolong banyak orang, menolong dari sisi kesehatannya toh ya. Kita tidak bisa, artinya secara tanda kutip tidak bisa lagi menolong dengan yang lain ya, entah itu keuangan entah itu finansialnya. Kita melihat bahwa orang yang datang kepada kita itu adalah orang yang sakit ya. Orang mendaftar di poli pendaftaran itu jarang orang dengan keluhan curhat dengan dokter, nggak ada ya. Tidak ada orang yang datang itu untuk curhat dengan dokter dia diterima, harus ada keluhannya apa. Nah, sebatas itulah saya bisa menolong orang. Berarti orang yang harus datang ke saya baru saya tahu apa keluhannya, ibu apa penyakitnya. Saya hanya langsung lalu saya tulis di dalam kertas sebuah resep, itu obat sesuai dengan keluhan itu. Kalau tidak ada keluhannya, kita tidak bisa memberikan obat itu karena tidak berfungsi ya. Nah, saat ini banyak dokter yang bisa menolong, banyak dokter yang bisa
suara saya? Cukup jelas, Dok. Cukup jelas nggak? Cukup jelas, oke. Jadi di sini banyak dokter yang sudah mulai merekomendasikan terapi sistem imun seperti tadi yang Bu Ratih katakan, dan dengan sebuah produk yang luar biasa. Itu tidak sembarangan. Kita butuh yang namanya jurnal, ya. Kita butuh yang namanya riset. Kita butuh produk ini aman nggak buat manusia. Kita harus pertanggungjawabkan, karena profesi kita itu sudah menyatu dengan sebuah tindakan yang kita lakukan dalam hal menolong banyak orang, khususnya orang-orang yang sakit ya waktu itu. Nah, produk yang selalu kita rekomendasikan baik waktu itu adalah obat, ya, itu adalah karena sudah ada, tapi kita tidak tahu, tidak baca lagi. Yang penting obat ini untuk penyakit ini, ya. Tapi dengan cara yang berbeda saat ini, mulai differently, kita bisa melakukan dengan cara yang berbeda. Sebuah produk yang sudah diyakini secara riset. Saat tadi Bu Ratih bilang sudah masuk dalam jurnal PubMed, The Lancet. Kalau dokter-dokter sudah disebut kata-kata itu adalah kitab suci kita, ya, kitab pertanggungjawaban kita merekomendasikan sebuah produk yang harus aman, harus bermanfaat, ya, aman buat makhluk hidup, ya, dan bermanfaat. Kalau hanya aman saja tapi tidak bermanfaat, itu kita juga tidak berani merekomendasikan. Bermanfaat katanya, tapi keamanannya diragukan, kita juga tidak berani merekomendasikan. Tapi hari ini dengan banyaknya penyakit, ya, yang luar biasa, jadi kita sebagai dokter, otak kita pun nggak cukup untuk belajar lagi. Datang penyakit yang dulu-dulu, tiba-tiba datang penyakit yang baru, yang kemarin ini membuat dunia gempar, ya. Padahal hanya sebuah virus kecil yang tidak dilihat oleh mata dari sebuah negeri dari negeri pertama itu yang ditemukan, ya. Nah, itu bisa membuat dunia itu porak-poranda, ya. Tidak ada lagi yang bisa berani untuk keluar, dan penelitiannya segera mungkin dilakukan. Bagaimana menemukan vaksin ini? Padahal sibuk-sibuk kita mencari jalan keluar bagaimana. Ternyata kita, ya, alhamdulillah puji Tuhan yang sudah duluan mengenal dengan ilmu sistem imun, kita tidak ada kepanikan. Kita justru datang menjadi sebuah solusi buat banyak orang ketika orang itu ketakutan, cemas, ya. Dimana mungkin dari satu sisi melakukan penelitian dengan cepat bagaimana mengatasi virus ini dari Wuhan, ya, dari Wuhan itu bisa sampai ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Tapi kita sebagai orang yang dahulu bisa menjadi solusi saat itu, bisa menjadi jawaban saat itu. Ibu bapak yang bukan dokter pasti punya kontribusi yang banyak ketika 2-3 tahun yang lalu. Itu kalau saya ingat, saya merinding. Banyak kawan-kawan, sahabat-sahabat, teman sejawat saya, baik itu dokter umum, dokter spesialis, bahkan profesor, bahkan direktur, harus pergi meninggalkan dunia ini. Bahkan keprofesorannya, ilmu yang masih belum sempat dia bagikan kepada banyak orang, itu tidak sempat lagi. Hari ini saya tidak mau terlambat sebagai dokter. Saya ingin mengajak banyak teman sejawat, terlebih ibu bapak yang juga bukan dokter. Mari Bu, ini adalah sebuah produk. Ini adalah sebuah produk yang unik, yang luar biasa, yang tidak bisa dibuat oleh pabrik. Ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi ketika ibu bapak sudah mendengar informasi ini, itu ibu bapak sebenarnya sudah harus punya tanggung jawab. Bagaimana menolong banyak orang. Ibu bapak nggak usah sekolah, harus seperti saya, sebagai dokter spesialis, harus jadi dokter. Ini bukan obat, ya. Ibu bapak, ini bukan obat. Jadi ini tidak kita katakan sebagai obat kanker, obat jantung, obat autoimun, ya, obat autis, ya, obat HIV, bukan. Ini adalah sistem imun yang sudah ada di dalam tubuh kita yang sudah Tuhan kasih. Cuma selama ini sistem imun tubuh kita itu sudah dirusak oleh berbagai macam virus, penyakit, bakteri, kanker yang diproduksi oleh tubuh kita setiap hari. Produksi tubuh kita itu memproduksi 300 sel kanker. Coba ibu bapak, bagaimana kalau sel kanker itu kita biarkan berkembang biak tanpa ada yang memakannya setiap hari? Karena imun tubuh kita tidak berdaya. Imun tubuh kita sel-selnya itu sudah dirusak, sudah tidak ada giginya, sudah tidak ada nyalinya. Dan terutama stres yang ada di dalam kehidupan kita itu menyuburkan segala penyakit yang belum menimbulkan keluhan. Tidak semua penyakit itu bisa memberikan keluhan kepada setiap orang yang merasakannya. Jadi nggak semua penyakit itu muncul keluhan. Kalau virus tipes DBD mungkin jelas ya ada keluhan langsungnya, ada flu, ada pusing, ada demam, ada nyeri di perut. Tapi banyak penyakit yang justru bersembunyi, tunggu sampai bom waktu baru dia muncul. Tapi ketika keluhan itu muncul sudah tidak keluhannya biasa-biasa saja. Kita tidak mau itu terlambat. Ketika informasi sudah ibu dengar, ini adalah sebuah pesan yang luar biasa. Jadi saya di sini sebagai dokter, dan dokter Rita juga, dan ada dokter Wuli juga, dokter spesialis bedah, dokter Cok ya sebagai dokter onkologi juga, dengan dokter Opci, dengan berbagai macam dokter-dokter yang lain. Begitu banyaknya ya pengalaman yang
dikembangkan, sudah dicerdaskan. Dan itu hanya bisa kita dapatkan melalui produk pendidik sistem imun. Satu-satunya di dunia adalah sebuah imun IQ. Ya, kenapa? Kenapa tadi Bu Rati bilang orang yang sudah cancer dia bisa terbantu, HIV bisa terbantu, orang yang rindu dengan pasangan suami istri yang sudah lama ingin mendapatkan keturunan bisa terbantu. Kita tidak perlu harus melihat USG, kita teropong rahimnya. Tak perlu ibu bapak harus melakukan seperti itu. Tapi izinkan ibu bapak bisa menjadi jawaban buat mereka. Karena yang penting hati kita mau nggak berbagi. Tadi Ibu Rati mengatakan interleukin 2 meningkatkan 389%. Ya, interleukin itu tahu nggak? Interleukin itu apa? Interleukin itu adalah sebuah protein yang dihasilkan oleh sistem imun. Tapi kalau interleukin 2 dia bekerja khusus untuk menangani kasus-kasus yang infeksi, terutama kanker. Jadi ketika kita memberikan pendidikan sistem imun tubuh kita ya dengan si imun IQ ini khusus untuk interleukin 2 ya, dia bisa naik ya. Dan interleukin 2 itu sangat dibutuhkan oleh pasien-pasien atau orang-orang yang menderita infeksi termasuk kanker. Makanya tadi dimunculkan IL-2, ada interleukin 1, ada interleukin 2, ada interleukin 6 dan masing-masing punya fungsinya. Dan kenapa bisa terjadi perbaikan? Ketika kita mengkonsumsi ini yang mengandung 44 asam amino. Tidak ada produk yang sebagus ini. Semua rata-rata itu 9 asam amino aja sudah sangat bagus. Tapi 44 asam amino ketika kita konsumsi, dia langsung bekerja dengan cepat sampai ke inti sel. Makanya regenerasi selnya ini cepat. Ya, kita tidak butuh waktu yang lama-lama. Bahkan kita tidak butuh mengeluarkan uang sampai jutaan, ratusan juta, bahkan pergi ke luar negeri mencari pertolongan. Kita sudah ada di dalam tubuh kita ini, sudah ada yang nolong. Makanya jangan anggap remeh, jangan berpikir semakin banyak uang yang kita keluarkan, semakin jauh ke negeri, jauh kita pergi berobat ya, atau mencari solusi, kita merasa lebih yakin. Padahal Tuhan sudah ciptakan di setiap makhluk itu. Sejak kita bayi, kita sudah mengkonsumsi sebuah transfer. Kita sudah pernah mengkonsumsi transfer ini ketika kita bayi, yaitu dari kolostrum ibu kita. Memori sistem imun dari pendonor ke penerima. Kita anggap seorang ibu itu adalah pendonor, bayi adalah penerima. Apa yang didonorkan? Yang didonorkan oleh ibu kita adalah memori sistem imun ketika ibu itu sakit, sembuh. Semua pengalaman itu disimpan di dalam sel darah putih. Dan pada hari ketiga ketika seorang ibu melahirkan, sel darah putih menghantarkannya melalui air susunya. Ya, ini peran sel darah putih, menghantarkannya kepada seorang ibu itu melalui air susunya. Dan 3 cc itulah yang bisa membuat si bayi siap lahir di luar keluar ya, hidup di luar rahim seorang ibu yang penuh dengan segala kuman virus dan bakteri. Dari situ pengalamannya. Dan ini penelitiannya sudah 50 tahun dan memakan kurang lebih 40 juta US dollar ya untuk melakukan penelitian ini. Jadi ini bukan penelitian, bukan penemuan hanya buat supaya produk ini terlaku, enggak. Sebagai seorang dokter ini adalah penemuan yang luar biasa. Mempermudah kita sebagai orang yang berlatar belakang medis, sebagai dokter, bagaimana kita bisa mempercepat menjangkau yang jauh, menolong jutaan manusia. Banyak orang-orang kanker sekarang yang muda-muda, bukan yang dulu yang kalau yang tua-tua ya, karena selnya sudah rusak, imunnya sudah drop karena sudah tua. Tapi sekarang anak muda banyak. Kenapa? Karena stres di dalam pekerjaan itu membiarkan sel-sel kita itu dirusak. Ketika sel-sel yang dirusak itu sudah tidak bisa lagi ada peran, tidak bisa lagi berperan, dan orang yang stres saat ini lebih banyak orang muda karena keinginan dia berprestasi, ingin bersaing di kantor, ingin mempunyai jabatan yang lebih tinggi. Ya, faktor pola hidupnya dia sekarang mau bagaimana lebih cepat juga makan instan ya, semua itu dengan instan, dan sistem imun itu tidak pernah diperhatikan. Jadi bukan hanya orang tua saja sekarang yang kena penyakit jantung, kanker, tapi banyak orang-orang yang muda, orang-orang yang masih produktif sudah tidak mampu lagi melawan penyakit karena sel-selnya itu sudah dirusak. Nah, bagaimana kita mengembalikan bahwa kita mau hidup umur panjang? Kalau Tuhan izinkan umur panjang, tapi bukan hanya untuk diri kita sendiri, umur panjang tapi kita berguna, bermanfaat. Mari kita peduli dengan pola hidup kita. Kita tidak cukup makan dengan nutrisi saja yang cukup. Kita perlu tentara imun yang selalu siap siaga menjaga. Ketika serangan kuman datang, virus datang, sel kanker diproduksi, itu langsung dimakan. Setelah dimakan, semua sampah-sampah, kotoran dari puing-puing, bakteri, virus, kanker yang kalah, atau mungkin imun kita juga kalah, sampah-sampah itu tidak berhenti di dalam tubuh kita sendiri. Itu harus dibersihkan. Dia harus dibersihkan oleh sistem
dari setiap obat-obatan itu akan bekerja dengan maksimal. Artinya obat itu tidak akan dikonsumsi oleh ibu bapak dalam waktu yang lama karena sudah selesai tugasnya. Misalnya ini obat rematik, oke lah ibu bapak masih minum. Obat ini untuk penurun tekanan darah tinggi, oke harus diminum. Obat ini adalah untuk pengencer darah karena saya sudah ada sumbatan, silakan diminum. Tapi ibu bapak jangan pasrah untuk terus mengkonsumsi sampai kapan? Apakah sampai harus jatuh ke dalam hemodialisa, cuci darah, karena sudah banyak macam-macam. Tapi dengan ibu bapak melibatkan sistem imun, itu transfer factor ini akan memaksimalkan makanan yang ibu bapak makan dan obat-obatan yang ibu bapak minum. Jadi dia bekerja sesuai dengan manfaat-manfaat masing-masing. Dan akhirnya imun bapak itu sudah bisa mengambil alih, ya, mengambil alih fungsi obat, mengambil alih mungkin makanan-makanan yang tadinya harus ibu bapak makan dengan ribet. Karena apa? Ini sudah dia menjaga sistem imun tubuh kita 24 jam tanpa lelah. Ibu bapak tidur dia kerja, ibu bapak happy dia kerja, ibu bapak sedih dia kerja. Tapi kalau ibu bapak sedih dan ibu bapak tidur, ketika ibu bapak tidur di jam-jam satu itu produksi sistem imun itu meningkat, ya. Tapi kita tidak libatkan, kita tidak tambahkan ini dan kita kalah akhirnya. Karena misalkan saya juga pada saat saya baca itu adalah dia diproduksi pada malam hari juga. Jadi kita harus siapkan. Jadi peperangan ketika kita tidur itu terjadi. Kita mungkin tidur, kita mungkin ngorok, ya. Tapi kita tidur lelap pun bermimpi pun sudah ada yang bekerja. Kita nggak perlu khawatir. Mau serangan fajar katanya, ya, kita nggak perlu khawatir karena tentara imun kita itu sudah siap siaga. Jadi ibu bapak bersyukur ketika hari ini ibu bapak sudah diperdengarkan dengan informasi yang sangat luar biasa tadi dari Bu Rati, ya. Jadi ibu bapak nggak usah bertanya gini, buat jantung, buat kanker, buat lupus, buat autoimun, buat asma, buat alergi, dosisnya gimana? Berapa harganya? Ibu bapak pertanyaannya ketika ibu bapak sudah dengar ini sudah pasti sudah lain. Ketika ibu tahu manfaatnya ini, itu akan terjawab. Ketika ibu bapak tanyakan dosis, itu adalah sebenarnya tugas dokter, ya. Nah dosis itu relatif, tergantung kebutuhan ibu. Kalau ibu bapak mau menambahkan tentaranya karena memang musuhnya itu adalah bukan musuh main-main, naikkan dosisnya, gak usah ragu. Karena kita mengkonsumsi 2000 kapsul pun sekaligus itu aman, ya. Yang gak aman mungkin kantongnya. Nah jadi di sini saya sebagai dokter itu selalu kalau disuruh ngomong kadang-kadang suka nggak berhenti, ya, karena selalu pengen ambil kesempatan gitu, ya, buat ibu bapak yang di sini walaupun di sini ada 71, kalau dikalikan 5 orang, ya, setiap satu orang menyampaikan kepada 5 orang dalam 1 bulan ini luar biasa, ya. Saya hidup menjadi orang yang berguna, bermanfaat. Ibu juga seperti itu. Sampaikan kepada 5 orang. Kalau kita tidak bisa sampaikan kepada 50 orang, minimal 5 orang dan berikan pemahaman agar mereka juga bisa bercerita atau punya kerinduan seperti ibu bapak yang hadir di sini. Bawa lagi minggu depan atau besok ada pertemuan, dengerin, bawa ke sini estafet supaya kita bisa menjadi sebuah lingkaran yang sangat luar biasa, sama-sama bergabung di perusahaan ini. Nah, sedikit kenapa saya juga tidak lanjut lagi sebagai direktur, ya. Banyak rumah sakit yang bisa yang masih menawarkan saya untuk kembali lagi jadi direktur. Mungkin pengalaman saya memimpin dia sebagai rumah sakit, tapi saya bukan melihat bahwa jabatan itu lagi gitu. Saya ingin hidup saya itu berguna, lebih bermanfaat lagi buat banyak orang, mungkin dengan cara yang berbeda. Di sini saya punya kebebasan waktu buat keluarga saya punya kebebasan finansial, ya. Ketika saya jadi dokter, jujur saya sekolah, saya bayar mahal, ya tentu dengan saya memberikan terapi, saya dibayar sebagai dokter, sebagai tenaga dokter di rumah sakit tempat saya bekerja. Tapi harus saya praktek. Bagaimana kalau saya sudah kecapean karena saya juga terpapar dengan penyakit, akhirnya saya malah jatuh sakit? Apakah rumah sakit membayar saya juga? Tidak, ya. Saya tidak dibayar saat itu. Tapi ketika di sini saya bisa membagikan informasi, walaupun mungkin saya mungkin jatuh sakit, saya masih bisa membagikan informasi lewat rumah, ya, lewat WA saya, lewat video call, lewat berita-berita, lewat sosial media. Dan bahkan saya tidak pernah, banyak pasien yang tidak pernah mengenal saya, tapi orang itu merasakan manfaatnya. Jadi ini adalah campur tangan Tuhan dan doa, ya. Karena niat kita berbagi, Tuhan mudahkan semuanya. Tuhan mudahkan. Jadi ibu bapak yakinlah ibu bapak nggak usah ragu, ya. Ketika kita juga sebagai dokter ini mengatakan ini produk patut diberikan, patut disebarkan, bukan hanya kepada ibu bapak, kepada semua teman sejawat. Ini sudah ada risetnya, sudah ada di dalam jurnal kedokteran, PubMed, The Lancet, ya. Jadi sebuah produk yang masuk ke dalam PDR, buku physician reference, buku rujukan para dokter, harus bermanfaat dan harus aman. Itu kuncinya. Jadi tidak mungkin di sini dokter harus jualan gara-gara di sini kita tidak ada yang berjualan, tapi kita adalah berbagi kebaikan, dan informasi itulah yang dibayar oleh perusahaan kepada kita sebagai sebuah tanda terima kasih. Dan itu menggulung. Ketika ibu juga melakukan itu menggulung tanpa kita tahu, tiba-tiba sudah masuk ke dalam sebuah rekening kita, dan itu bisa kita gunakan lagi menolong banyak orang. Karena kita tidak membatasi, kalau saya waktu gaji sekian gaji direktur dan itu habis di tengah bulannya, karena dipakai
gampang ibu bapak dapatkan dan ibu bapak duplikasikan, nggak usah susah-susah belajarnya gitu loh. Saat kalau ibu bapak mau dok dengan cara ilmiahnya, saya juga bisa kasih kesempatan ya. Di sini juga banyak juga kayak dokter Uli juga selalu mengupas dengan ilmiahnya, dokter Yudi juga ya. Nah, ada saatnya saya ingin membawa ibu lebih gampang. Ayo duplikasikan, yuk mari sama-sama selagi masih ada waktu. Mungkin itu dari saya. Salam sehat buat kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa buat saudara-saudara yang terkasih saya dimanapun berada. Mohon maaf lahir dan batin. Luar biasa. Terima kasih Dokter Ros. Terpesona banget paparannya. Terima kasih Dokter Ros. Cantik sekali pagi ini ping-pingnya. Terima kasih Dokter Ros. Terima kasih sama-sama. Baik Bapak Ibu, transfer factor yang merupakan imun IQ dan transfer factor adalah hasil penelitian dari perusahaan For Life Research. Tadi sudah dipaparkan juga jurnal dan risetnya. Jadi kayaknya udah tidak diragukan lagi ya untuk kehebatannya.